tumbuhnya masalah ketimpangan di Indonesia. Tumbuhnya masalah ketimpangan sebelumnya, apakah koefisien Gini? Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan di mana 0 adalah kondisi distribusi kekayaan yang sama rata. Dan 100 adalah kondisi di mana satu orang memegang kekayaan. Pada diagram batang di samping, yaitu adalah negara perubahan koefisien Gini di beberapa negara di kawasan Asia Timur, yaitu negara Indonesia, Malaysia, Laos, Cina, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Kamboja. Dibanding dengan negara tetangga, ketimpangan di Indonesia meningkat lebih cepat. Ketimpangan yang buruk yaitu akses yang tidak merata terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, mengukuhkan jeritan kemiskinan antara generasi. Ini adalah perbandingan anak kaya dan anak miskin. Anak kaya berada dalam 10% individu berpenghasilan di atas, sedangkan anak miskin berada dalam 10% individu berpenghasilan terbawah. Tanpa akses pendidikan, anak kaya memiliki 24% dan anak miskin memiliki 71%. Tanpa akses listrik, anak kaya memiliki 0%, sedangkan anak miskin 12%. Tanpa akses air bersih, anak kaya 2% dan anak miskin 28%. Tapi banyak yang dilakukan untuk membuat Indonesia lebih merata. Strategi pengentasan kemiskinan seperti memperbaiki layanan sosial, menciptakan lapangan pekerjaan, dan membangun jaringan pengaman sosial yang juga menurunkan ketimpangan. Yang pertama, pemungut pajak dengan benar dan pastikan pemerintahan yang membelanjakan lebih berpihak pada orang-orang miskin. Yang kedua adalah ciptakan kondisi ekonomi yang tahan terhadap krisis dan lonjakan harga. Yang ketiga, rancangan program jaminan sosial yang bisa menurunkan tingkat ketimpangan. Berikut ini penjelasan detail. Cekidot. Ini adalah kisah Dewi dan Putri, dua anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan di bawah normal. Ibu Dewi mampu untuk datang ke dokter secara teratur dan mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga Dewi lahir normal dengan berat badan yang cukup. 2 tahun pertama, Putri tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan asupan gizi yang baik. Akibatnya, Putri tidak bisa menyusul tinggi badan Dewi dan malah semakin tertinggal. Dewi besar di rumah yang memiliki saluran air bersih dan toilet. Keluarga Putri tidak memiliki toilet. Karena buruknya sanitasi di lingkungan rumah, Putri sering terkena diare. Penyakit diare menyebabkan pertumbuhan Putri semakin terhambat, sedangkan Dewi terus tumbuh sehat dan tinggi. Kesenjangan antara Dewi dan Putri semakin dalam ketika mereka memasuki usia sekolah. Dewi dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya. Sedangkan Putri tidak, dia hanya tinggal di rumah. Dewi sekolah hingga lulus SMA, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi. Putri juga sekolah hingga tamat SD. Namun, karena tingginya biaya untuk buku, seragam, dan transportasi, Putri tidak bisa melanjutkan sekolah. Ia terpaksa tinggal di rumah dan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah lulus sekolah, Dewi mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi. Putri yang hanya lulus SD harus puas dengan pekerjaan di sektor informal dengan penghasilan yang kecil dan tidak pasti dan perlindungan yang minim.
Tanpa pekerjaan yang layak, putri yang kini telah berkeluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya atau membawanya ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Karena itu, rantai kemiskinan dan ketimpangan terus menjerat dari generasi ke generasi. Tapi, kisah putri tidak hanya dialami oleh 10% termiskin. Hampir 68 juta orang Indonesia yang termasuk 40% terbawah hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Sangat mudah bagi mereka untuk terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Gagal panen, kehilangan pekerjaan, atau sakit bisa menyebabkan mereka jatuh miskin. Tapi mari kita mundur sejenak. Bagaimana jika ibu putri bisa mendapatkan perawatan yang layak di saat hamil? Bagaimana jika putri bisa mendapatkan imunisasi lengkap? Bagaimana jika rumah putri memiliki air bersih dan sanitasi layak? Bagaimana jika putri bisa sekolah dari TK hingga lulus SMA? Bagaimana jika putri bisa mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak? Ini tidak hanya bermanfaat bagi putri, tapi juga anak dan cucunya. Dan apabila anak lain seperti putri juga mendapatkan peluang yang sama, mereka bisa bermanfaat untuk komunitas mereka. Dan pada akhirnya, mereka akan bermanfaat untuk Indonesia. Tapi ini semua dimulai dari memberikan Dewi dan Putri kesempatan yang sama. Apa sih kondisi ideal kesejahteraan warga Indonesia yang kita inginkan? Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan itu sangat penting. Jadi, masyarakat Indonesia memiliki akses yang merata dan berkualitas terhadap pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Sistem pendidikan yang baik dapat membantu meningkatkan kesempatan kerja, keterampilan, dan pengetahuan masyarakat, sehingga memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Yang kedua adalah kesehatan. Warga Indonesia dapat mengakses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas tanpa harus menghadapi beban finansial yang berlebihan, infrastruktur kesehatan yang memadai, fasilitas medis yang lengkap, dan tenaga medis yang terlatih merupakan elemen penting dalam mencapai kondisi ini. Yang ketiga, pelindungan hukum. Penegakan hukum yang adil dengan pemerintahan hak-hak sedari kewajiban warga negara Indonesia, seperti kesejahteraan gender, pelindungan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, serta partisipasi yang inklusif dalam proses pengambilan keputusan menjadi prinsip yang penting untuk mencapai kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan. Yang keempat, lingkungan. Masyarakat Indonesia hidup dalam lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Upaya pelindungan lingkungan dan penanggulangan perubahan iklim menjadi prioritas, termasuk pengolahan sumber daya alam yang bijaksana dan penggunaan energi terbarukan, seperti penyediaan layanan air bersih di berbagai daerah, pengolahan sampah, kualitas udara yang bersih. Sebelum kita menutup topik hari ini, jadikan perbedaan sebagai sebuah keunikan dalam bangsa dan bernegara agar terlihat indah dengan banyaknya warna, dan janganlah menjadikan sebuah perbedaan sebagai kesombongan akan rasa paling benar dalam berpikir dan bertindak, karena perbedaan yang mengakibatkan perpecahan yang membuat bangsa dan negara melemah. Merdeka, merdeka, merdeka.